ada tadi. Yang ke tengah. Kanan Pak. Kanan. Betul tak balu. Nanti namo Dewan Pimpinan Dodaya. Rembang-rembang apa di mana? Apa? Jadi kita. Yang juga dapat dari garasi pakai tanaman bisa, mau basir. Pokok di lubang na kita pokok. Oke, mangga iki. Kamu tiba sih kau mamin masih pada langsung juga anak-anak tapi lambaknya pemasanan tambur baru hari kita keturunan jadi so tambur melawan pemerintah, melawan segala semua benar. Kita orang Dayak kerasnya yang mantapkan ke kayu ke besi ke Para kepada ranking 2. Ketua DPC yang kami hormati, Bapak Ketua Adat Tanjung Lasa beserta staf desa yang kami hormati, Bapak Kadek Desa Sibawulu beserta staf masyarakat khususnya Sebanuasio yang kami muliakan Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini aduh kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Yang mana pada saat ini kita telah berkumpul di Betang Danau Tuak ini untuk mendengarkan wejangan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat kita Sibawulu, Sibailir, dan Tanjung Lasa oleh Bapak Jilah selaku Panglima Dayak Sepulau Dayak. Sebab kalau kami mendengar tadi masih ada Pulau Borneo, itu sudah dirubah pada bulan Juni 2019 kemarin. Pada waktu itu kami berkumpul di Sabah. Pak Timanggung juga selaku tuan rumah. Yang terhormat Kepala Desa atau yang mewakili yang ada 3 desa ya. Silakan ke depan. Kepala Dusun Danau Tuak, Bapak Yohanes Negi. Ketua Adat Desa Tanjung Lasa pada Bapak Kana, kami persilakan. Dari Sibawhilir 1 orang, siapa? Juli. Yang selanjutnya
Ketua Adat Sibahulu yaitu Bapak F. Arif. Jadi di sini ketua-ketua adat beserta dengan Pak Dusunnya sudah. Kemudian lanjut dari RT 3 yaitu Pak Labang, silakan maju. RT 3 ini. Salah. Jangan salah tulis. Pasukan Merah TPBR yaitu Bapak Panglima Jila. Dengan segala hormat kami persilakan untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Di tengah aja, Pak. Gimana? Maju lagi. Apa-apa. Sedikit Pak ya. Selamat malam kita semuanya yang ada di sini. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Yang saya hormati Ketemenggungan Kabupaten Mempawulu. Yang saya hormati Bati Manggung, Sibahulu. Minta maaf ya kalau Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin saya harus memperkenalkan diri karena katanya tadi tak kenal maka tak sayang. Nama baptis saya Agustinus, hampir sama dengan uskup kita ya. Itu nama baptis saya. Nama panggilan sayang saya dari leluhur itu Jilah, Jilah, Jilah. Saya berasal dari Kabupaten Mempawah dulu, Pak. Ya, sekarang jadi Kabupaten Mempawah. Saya anak paling tua dari 6 bersaudara. Orang tua saya dua-duanya dari Landak. Itu perkenalan singkat saya. Ini sangat penting, Pak, karena kita adalah para orang tua yang akan diikuti oleh ajarkan adat itu sendiri kepada yang muda-muda. Saya pastikan anak keturunan kita akan kehilangan jati dirinya. Betul? Semoga kita yang ada di Kampus Hulu ini semuanya dari hulu sampai ke hilir mau bersatu padu membangun kita orang Dayak lewat adat budaya tradisi kita, agar kita mampu berdaya saing dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia ini. Lupa dengan jati diri kita, kita sering lupa dengan identitas kita. Seharusnya kita bangga. Karena apa? Karena Allah melahirkan kita sebagai suku Dayak. Artinya jika kita menolak suku kita, menolak adat kita, artinya kita juga menolak Allah yang menciptakan kita ini. Betul tidak? Maka dari itu, mari kita bersama-sama bahu-membahu mempertahankan, menggali adat itu sendiri, supaya kita tidak dibilang suku yang tidak beradat. Gimana di zaman anak cucu kalian? Apa yang mereka harapkan? Saya pastikan mereka akan menjadi pengemis di tanahnya sendiri, lapar di tanahnya sendiri, gigit jari di tanah sendiri, akan menjadi penonton di tanahnya sendiri. Saya pastikan itu, catat sekarang. Tetapi jika kalian mempertahankannya, tanah, hutan itu, mau beranak puluhan pun, belasan pun anak kalian, cukup bapak-bapak, ibu-ibu. Orang tua kita, leluhur kita tidak pernah sekolah, tetapi mereka mampu menitipkan hutan, tanah, apalagi rumah betang, apalagi masih banyak yang lain. Barang-barang lama itu masih banyak. Kita yang sekolah apa ya yang bisa kita titipkan sama anak cucu kita? Habis semuanya diserahkan kepada orang-orang. Belum ada yang hebat. Kita miskin di tanah yang kaya ini. Ini yang terjadi.
Betul tidak kira-kira? Supaya kita dapat rumah. Artinya kita harus bekerja. Kita sering lupa, kita sering mau nyaman, mau praktis. Padahal Jubata sudah menitipkan tanah ini, tanah terjanji ini untuk kita orang Dayak. Tetapi apa yang kita gunakan? Kita menjualnya, menyerahkannya kepada orang. Kita lebih percaya kepada orang untuk mengelolanya. Padahal hutan itu bisa kita kelola. Salah satunya adalah ini. Ini rotan ini. Belum lagi ulinnya, kayu-kayunya. Sekarang saya mau tanya. Satu balok kayu itu berapa ribu Bapak? 50-an ya. Orang membeli tanah kalian 1 hektar berapa? Paling 10 juta, 5 juta sehektar. Coba kalian hitung satu batang itu berapa balok yang bisa dihasilkan? 50 balok, 30 balok, kalikan 50.000. 1 hektar berapa pohon kayu yang bisa kalian jual kepada orang? Berapa duit itu? Apakah lebih besar 8 juta? Apakah lebih besar 10 juta? Logika kita harus main, kita harus pintar. Kita sering larut di dalam kenyamanan kita orang Dayak ini. Ini yang sering mau saya tekankan kepada orang-orang kita. Tolong tanah-tanah kalian dipertahankan. Tanah wilayah kalian dipertahankan, dikelola sendiri. Yang tidak ada surat dibuat surat. Yang tidak ada tanah bantu saudaranya. Bagaimana dia supaya dia punya tanah, supaya kelak anak cucunya tidak menjadi orang pinggiran, tidak menjadi orang terbelakang. Karena apa? Karena sudah tidak punya apa-apa di tanah ini, di tanah kelahiran sendiri. Mereka akan datang dengan janji-janji manis dengan kalian, akan membangun daerah kalian, membuat fasilitas umum, rumah sakit, beasiswa, sekolahan. Semuanya itu adalah tipu daya mereka. Sekali-kali saja hebat dia menjadi gunungan. Tapi susah. Permisi sebentar Pak. Lalu sebentar. Lewat jak paman apa-apa. Dari sini. Jangan jak paman meletak kami. Cuma paman lewat apa. Sebelah sini. Terus. Sampai sini. Lewat sisa. Boleh ada sari kamu dulu. Apaan tidak datang lagi. Tidak lagi tidak datang. Jam. Apa dia? Kapan ketemu lagi? Lama-lama sampai ketemu lagi. Mendoakan snack kita ini. Jadi waktunya kami persilakan kepada Ketua DPC. Doa tidak sempurna ini kita satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak dihargai di tanah kita sendiri. Tokoh masyarakat itu sering diabaikan, terutama di bagian adat. Kalian bisa menuntut mereka, ya, karena mereka bertugas di tanah kita, di tanah wilayah kita, di tanah adat kita. Kalian punya hak untuk menghukum mereka, karena hukum tidak mengenal orang, Pak. Kalau kalian tidak tegas, tidak kompak, nah yang itu yang terjadi. Saya harapkan mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama untuk bersatu. Bagaimana caranya? Buat seperti ini, organisasi yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jika perlu, kita buat sejarah di tanah Kapuas Hulu ini. Terima kasih. Semua hukum
tidak ada yang berawal dari hukum Taurat. Hukum adat adalah hukum Taurat, Pak. Sering saya berdebat dengan kepolisian. Siapa pencipta hukum Taurat? Adalah Nabi Musa. Siapa penulis Mazmur? Adalah Nabi Yusuf. Siapa yang penulis Injil? Adalah Kristus. Jadi Taurat itu, Mazmur itu berlaku sampai kepada Yohanes Pembaptis. Nah, hukum inilah yang kita pakai. Taurat tidak akan dihilangkan, tetapi disimpan di hati dan sanubari kita oleh Tuhan. Amin. Semua hukum berdasar di situ. Kalau hukum adat dibilang kuno, saya tidak setuju. Saya selalu berteriak. Kalau tidak ada kuno, tidak ada sekarang. Betul. 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 Tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menangis selama ini. Saya baru muncul. Ya, minta maaf Pak Panglima. Tadi saya lupa untuk memperkenalkan ini. Nama saya Firdaus, bapak saya Pak Tulung Daun. Saya selama ini pernah menjadi pengurus desa, pernah juga masuk di lembaga adat, tapi saya bukan pemimpin yang dituakan, hanya membantu. Baru beberapa hari ini saya dituakan, saya dipercayai untuk menjadi ketua adat. Jadi suku saya Pak asli, orang Taman, jadi nama saya Firdaus, berarti nama saya adalah Taman Firdaus. Saya surga Pak. Jadi kalau nama saya surga, saya harus bertindak adil. Sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan tadi, itu benar Pak. Menurut penilaian saya, keadilan itu tidak pernah dikasih dengan orang Dayak, terkecuali diminta dengan kekerasan. Tidak pernah Pak, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, sudah beberapa kasus. Seperti yang disampaikan oleh Anang Dadio dan Pak Lamun tadi Pak, benar. Kalau kami tidak secara kekerasan mengambil kebijakan, mungkin mereka selamanya ditahan sampai vonis. Saya memberanikan diri Pak menandatangani bersama Pak Temenggung, membawa senjata. Itu adalah lambang orang Dayak. Lambang orang Dayak itu mandau di Kapuas Hulu, tombak perisai. Mandau matanya tajam ke depan. Dia berarti dia adil. Di mana kita bawa keadilan itu, ke bawah harus tajam, ke atas harus tajam. Bukan seperti hukum mereka, hanya tajam ke bawah, tumpulnya ke atas. Di sini saya bertanya, kalau masalah korupsi Pak, sudah ada yang mengawasi KPK. Kalau oknum yang bisnis hukum itu siapa yang harus mengawasi? Pak, buku udah. Sampai apa kan? Ya kan? Pak, buku udah. Sampai apa kan? Ya kan? Cik. Dibawakan kepada bagi yang mau mendaftarkan bergabung di TDWR ataupun tarian Bondo Bangkulin aja.